Oke, sebenarnya Russell Westbrook sudah pernah kami bahas di video kami sekitar 2 tahun yang lalu, awal berdirinya channel ini. Tapi karena Westbrook 2 tahun yang lalu terbilang sangat berbeda dengan yang sekarang, ada baiknya kita bahas lagi sehebat apa Russell Westbrook. Westbrook memang memiliki karir yang terbilang roller coaster. Di satu waktu ia sangat hebat, namun di waktu yang lain ia sangat buruk. Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul Sehebat Apa Sih Russell Westbrook? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Lahir pada 12 November 1988 di Long Beach, California, Amerika Serikat, Westbrook tumbuh besar di kota Hawthorne, Los Angeles. Westbrook belajar bermain basket dari ayahnya. Di saat usianya 12 tahun, selain belajar bersama ayahnya, ia juga punya teman dekat yang suka bermain basket bernama Kelsey Bars yang juga hebat bermain basket. Mereka berlatih bersama setiap hari. Dan saat itu, meskipun Kelsey terlihat lebih hebat dari Westbrook, namun ia selalu menyemangati Westbrook dan menolongnya untuk berkembang. Mereka berdua punya mimpi untuk bermain di UCLA saat di kampus. Saat masuk SMA, Westbrook punya postur tubuh yang terbilang kecil sebagai guard dengan tinggi 173 cm dan berat badan 64 kg. Ingat, tinggi badan 173 cm terbilang pendek bagi pebasket negara Amerika Serikat. Westbrook awalnya bukan pemain hebat di SMA-nya, Leuzinger High School. Namun ia terus berlatih bersama Kelsey Bars yang saat itu sudah mendapat beasiswa duluan di UCLA dan menjadi salah satu pemain basket muda terbaik di Amerika Serikat. Namun sayang, di suatu hari, ketika Westbrook dan Kelsey sedang bermain pick-up games di sebuah gym, tiba-tiba Kelsey terjatuh tak sadarkan diri. Kelsey pun dilarikan ke rumah sakit, dan akhirnya Kelsey meninggal akibat sebuah pembekakan jantung. Westbrook menyaksikan secara langsung kejadian ini, dan membuatnya sangat terpukul. Namun Westbrook tak mau larut dalam kejadian ini, dan justru menjadikannya motivasi. Semangatnya berkobar untuk menjadi pemain yang hebat, demi mewujudkan mimpinya bermain di UCLA bersama Kelsey. Hal inilah yang membuatnya punya sifat keras dan mudah marah, karena semangatnya untuk menjadi pemain yang hebat. Ia berkembang dan baru menjadi starting five pada tahun ketiganya di SMA. Westbrook juga bertambah tinggi jauh menjadi 191 cm saat tahun terakhirnya di SMA. Westbrook mencatatkan 25,1 points per game, 8,7 rebounds per game, 3,1 steals per game, dan 2,3 assist per game di tahun terakhirnya. Dan akhirnya, pelatih Ben Howland pun menawarinya untuk bermain di tim basket UCLA. Dan mimpi Westbrook pun terwujud. Namun Westbrook awalnya hanya menjadi cadangan di belakang point guard Darren Collison. Namun karena ia terus berlatih dan punya defense yang hebat, ia dijadikan starting five di musim keduanya karena Darren Collison mengalami cedera. Dan ia pun berkembang di musim itu. Ia masuk ke All Pac-10 Third Team dan menjadi Pac-10 Defensive Player of the Year. Ia juga membawa timnya ke babak Final Four NCAA, namun harus kalah dari University of Memphis. Setelah 2 musim di UCLA, Westbrook memutuskan untuk mengikuti NBA Draft 2008. Dia dipilih oleh Seattle Supersonics di urutan pick nomor 4. Dan 6 hari kemudian, Supersonics berubah menjadi OKC Thunder. Sejak musim rookie di NBA, Westbrook sudah menjadi pemain yang hebat. Ia mencatatkan triple-double pertamanya pada 2 Maret 2009 dan menjadi rookie ketiga dalam sejarah Thunder yang mencatatkan triple-double. Setelah mencatatkan 15,3 points per game, 5,3 assist per game, dan 4,9 rebounds per game, Westbrook masuk dalam All-NBA Rookie First Team. Di musim kedua, ia bersama Kevin Durant dan James Harden membantu Thunder melaju ke playoff, yang merupakan playoff pertama dalam karir Durant, Westbrook, dan Harden. Mereka bertiga membawa Thunder yang musim sebelumnya hanya menang 23 kali menjadi 50 kali di musim ini. Namun mereka harus dikalahkan juara Lakers di ronde pertama. Di musim ketiga, Westbrook makin berkembang lagi dan menjadi All-Star pertama kalinya dengan raihan 21,9 points per game, 8,2 assist per game, dan 1,9 steals per game. Westbrook pun melaju ke final wilayah barat, namun harus dieliminasi oleh juara Dallas Mavericks. Musim keempat adalah musim Westbrook dan timnya benar-benar meledak. Durant dan Westbrook menjadi All-Star dan menjadi bintang di liga. Mereka membawa Thunder menjadi peringkat 2 saat regular season. Westbrook punya raihan 23,6 points per game, 5,5 assist per game, dan 4,6 rebounds per game, serta masuk dalam All-NBA Second Team. Secara mengejutkan,
Westbrook dan Thunder berhasil melaju ke final setelah mengalahkan Spurs 4-2 dan menjadi final pertama tim OKC Thunder setelah relokasi ke Oklahoma City. Hal ini terbilang sangat tidak masuk akal, di mana Thunder dipimpin oleh 4 pemain muda, namun bisa mengalahkan tim-tim hebat di wilayah barat yang dipimpin oleh para veteran, seperti Lakers, Spurs, dan Mavericks. Thunder pun sempat menang 1-0 di game pertama, di mana Westbrook mencetak 27 poin dan Kevin Durant 36 poin. Namun sayang, sejak game pertama itu, Thunder tak pernah menang lagi dan harus kalah ditekuk Miami Heat 4-1. Setelah final ini, Westbrook sempat membela tim USA dan memenangkan medali emas saat Olimpiade 2012. Westbrook dan rekan-rekannya pun ingin bangkit lagi di musim selanjutnya. Namun langkah mereka selalu terhenti oleh Spurs. Meskipun Durant sempat menjadi MVP pada 2014 dan Westbrook juga masuk All-Star. Bahkan pada musim 2014-2015, Westbrook mencatatkan 28,1 poin per game, tertinggi di liga. Tahun 2015 dan 2016, Westbrook menjadi All-Star dan All-Star Game MVP, lalu masuk juga ke All-NBA Team. Musim 2015-2016 adalah musim Thunder benar-benar memiliki kans juara. Selain Westbrook yang mencatatkan rataan double-double tiap game dengan 23,5 poin per game dan 10,4 assist per game saat regular season, di musim ini semua pemain Thunder sehat. Westbrook berhasil melaju ke final wilayah barat dan bertemu Warriors, tim yang baru saja juara di musim sebelumnya. Thunder pun berhasil memimpin Warriors dengan skor 3-1 dan hampir pasti masuk ke NBA Finals. Namun entah kenapa, dalam 3 game terakhir, Thunder tiba-tiba melempem dan harus kalah. Tak tahan dengan situasi Thunder yang selalu gagal merebut juara, Kevin Durant pun pergi ke Warriors dan mengkhianati sahabatnya Westbrook. Westbrook pun sangat marah akibat ini. Banyak orang mengira bahwa Westbrook juga akan pergi nantinya, karena kontrak Westbrook hanya tersisa 1 musim saja. Namun Westbrook memutuskan untuk tidak keluar dan tetap setia pada Thunder. Dan di musim inilah Westbrook mewujudkan dendamnya kepada Durant. Ia meledak setiap gamenya, hingga disebut sebagai anomali. Ia hampir selalu mencatatkan triple-double setiap game pada musim 2016-2017. Dan tentu, ia masuk All-Star di musim itu. Dan pada saat triple-double ke-42-nya, Westbrook menembak di detik-detik akhir dan menang atas musuhnya. Ia memecahkan rekor triple-double terbanyak semusim dalam sejarah NBA. Dan di akhir musim, Westbrook dinobatkan sebagai MVP. Selain karena mencatatkan triple-double semusim dengan 31,6 poin per game, 10,4 assist per game, dan 10,7 rebounds per game, ia juga membawa Thunder yang tidak punya pemain hebat lain masuk ke playoff di peringkat 6. Namun sayang, mereka harus dieliminasi di ronde pertama oleh Rockets, meskipun mencatatkan 37,4 poin per game di playoff. Setelah musim Westbrook yang gila ini, Westbrook menandatangani perpanjangan kontrak sebesar 5 tahun $205 juta atau sekitar 587 miliar rupiah setahun. Di musim 2017-2018, Westbrook kedatangan 2 superstar lain, yaitu Carmelo Anthony dan Paul George. Thunder digadang-gadang akan menjadi juara di musim itu. Namun entah mengapa mereka malah melempem. Meskipun lagi-lagi mencatatkan rataan triple-double semusim, Westbrook dan Thunder hanya terhenti di peringkat 4 regular season, dan mereka langsung dieliminasi oleh Jazz di ronde pertama yang dipimpin rookie Donovan Mitchell. Musim 2018-2019, lagi-lagi Westbrook mencatatkan rataan triple-double semusim dan mendapatkan banyak penghargaan. Namun lagi-lagi terhenti di ronde pertama playoff akibat tembakan Lillard ini. Setelah 3 musim berturut-turut Thunder selalu kalah di ronde pertama, manajemen Thunder pun memutuskan untuk rebuild dan melepas semua pemainnya. Westbrook pun di-trade ke Rockets dengan Chris Paul. Di sana, Westbrook diharap bisa menjadi hebat bersama duetnya Harden dan di bawah permainan small ball pelatih Mike D'Antoni. Namun permainan small ball tentu membutuhkan pemain-pemain kecil yang bisa menembak. Sedangkan Westbrook sejak dulu sudah menjadi pemain yang tidak bisa menembak, terutama tembakan 3 angka. Persentase 3 angka Westbrook bahkan di bawah 30% hampir setiap musim. Dan terbukti, mereka hanya bisa melaju ke ronde 2 playoff dan dikalahkan Lakers 4-1. Dan Westbrook mencatatkan rataan playoff terburuk dalam karirnya, dengan hanya 17,9 poin per game
7 rebounds per game, dan 4,6 assist per game. Harden pun tidak cocok dengan permainan Westbrook dan memintanya untuk dikeluarkan dari Rockets. Dan benar saja, Westbrook lagi-lagi di-trade ke Wizards. Sebenarnya di Wizards, ia masih mencatatkan rataan triple-double semusim. Namun karena triple-double lama-lama sudah menjadi hal yang biasa aja dari waktu ke waktu, Westbrook pun tidak berhasil masuk All-Star. Di playoff pun, timnya dieliminasi oleh Sixers dalam 5 game. Dan di titik ini, sudah banyak orang yang menghujat Westbrook. Banyak yang berkata Westbrook justru merusak tim karena tidak efisien. Banyak yang mengoloknya Russell Westbrook. Banyak yang berkata Westbrook adalah pemain yang hebat, namun bukan pemain yang bisa memenangkan pertandingan, apalagi juara. Dan awal musim 2021-2022, lagi-lagi Westbrook di-trade ke Lakers dan membuatnya berpindah 4 tim dalam 2 tahun saja. Dari awal, sebenarnya banyak yang ragu dengan Westbrook, meskipun di tim itu ada LeBron, pemain yang dalam tanda kutip bisa menjinakkan semua pemain. Dan benar saja Westbrook lagi-lagi merusak Lakers, padahal sudah punya banyak pemain bintang di sana. Ia sangat tidak efisien, dengan presentase tembakan 3 angka hanya 29% dan free throw hanya 67% saja. Lakers hanya berada di peringkat 10 dengan 30 kemenangan saat video ini dibuat 21 Maret 2022. Bahkan sudah banyak video yang membuat kekonyolan Westbrook saat bermain. Jujur, gue kasihan dengan Westbrook, tapi ini memanglah kenyataannya. Gaya permainannya sudah tidak relevan dengan NBA modern. Di sisi lain, kontraknya yang terlalu besar membuatnya susah untuk mendapatkan tim yang layak. Kita berharap Westbrook bisa makin baik lagi dan mendapatkan juara, karena hanya tinggal cincin juara saja yang ia butuhkan untuk melengkapi prestasinya di NBA. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.